Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Muhammad Raya Ridwan Muslimin dengan stambuk D1A119071. Saya berasal dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk nilai tugas UAS Ekonomi Produksi, di mana saya mereview sebuah jurnal usaha tani organik padi putih dan padi hitam, pendekatan pendapatan fungsi produksi bab 12, di mana penulis yaitu Anita Rahmawati, Agustono, dan Raden Kunto Adi. Di mana jenis variabelnya itu, setelah saya mereview jurnal ini, saya mendapatkan jenis variabel yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu logaritma Y sama dengan alfa tambah beta 1, logaritma X1 tambah beta 2, logaritma X2 tambah beta 3, logaritma X3 tambah beta 4, logaritma X4 tambah beta 5, logaritma X5 tambah beta 6, logaritma X6 tambah D1 tambah E. Dia merupakan jumlah produksi di mana dia sebagai variabel tetap, sedangkan untuk variabel yang bebasnya adalah X1 sebagai luas lahan, X2 ialah untuk jumlah tenaga kerja, X3 ialah jumlah benih, X4 ialah pupuk kandang, X5 ialah pupuk organik, X6 ialah pestisida organik. Beta merupakan koefisien regresi masing-masing faktor yang sekaligus menunjukkan besar elastisitas produksi. D1 di mana 1 padi hitam, 0 adalah padi putih, E ialah kesalahan. Tahapan analisisnya yaitu fungsi produk bab 12. A. Uji asumsi klasik, di mana uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai P, I, F pada masing-masing variabel bebas. Seperti kita lihat pada tabel 5, berdasarkan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel bebas yang diteliti. Dan tadi uji heterozeidesitas, berdasarkan pada gambar 1 dapat diketahui bahwa tidak terdapat pola tertentu. Hal ini menunjukkan tidak terdapat permasalahan heterozeidesitas pada data yang diteliti. Di mana uji autokorelasi yang ujian dilakukan dengan memperhatikan nilai Durbin-Watson, di mana nilai Durbin-Watson adalah 2118. Nilai Du pada tabel Durbin-Watson adalah 1850, sehingga diketahui nilai PDU adalah 2150. Hal ini menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi karena nilai DW lebih besar dari Du dan kurang dari 4 Du. Uji normalitas. Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov disajikan dalam tabel 6. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai SIG atau 2 toilet adalah 0,744, di mana nilainya lebih besar daripada alfa 0,1, sehingga tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima, yaitu residual distribusi secara normal. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa semua hasil pengujian memenuhi kaidah asumsi klasik seperti pada tabel 6 ini. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat dikategorikan sebagai model yang valid. B. Uji statistik. Poin pertama yaitu koefisien determinasi. Nilai dari R2 adalah 0,813 atau 81,3%, menunjukkan variasi jumlah produksi Y dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel dependen yang berupa luas lahan X1, tenaga kerja X2, jumlah benih X3, pupuk kandang X4, pupuk organik X5, pestisida nabati X6, dan jenis padi D1. Sedangkan sisanya 21,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Uji F. Hasil dari uji F diperoleh dari probabilitas sebesar 0,0000, artinya semua variabel independen berapa luas lahan X1, tenaga kerja X2, jumlah benih X3, pupuk kandang X4, pupuk organik X5, pestisida nabati X6, dan jenis padi D1 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel jumlah produksi Y. Poin ketiganya uji T. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing faktor digunakan uji T. Hasil pengujian disajikan pada tabel 7 seperti yang kita lihat.
Tabel 7 menunjukkan faktor jenis padi D1 yang punya nilai A sebesar 0,048 atau lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,1. Nilai koefisien dummy yang berbeda nyata menunjukkan adanya perbedaan produksi antara jenis padi putih dan padi hitam. Negatifnya, koefisien menunjukkan bahwa usaha tani organik padi hitam produksinya lebih kecil dibanding usaha tani organik padi putih. Dimana hasil analisis yang saya lakukan yaitu produktivitas padi pada usaha tani organik pada padi putih sebesar 95,19 kW per H per musim dan usaha tani organik padi hitam sebesar 72,53 kW per H per musim. Pendapatan pada usaha tani organik padi putih sebesar 18.785,63,72 rupiah atau per H per musim, dan pendapatan usaha tani organik padi hitam sebesar 25.641.266,39 per hektar per musim. Efisiensi usaha tani organik padi putih sebesar 2,97 dan efisien usaha tani organik padi hitam sebesar 3,83. Faktor produksi berupa luas lahan, tenaga kerja, jumlah benih, dan pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap produksi padi putih. Elastisitas lahan sebesar 0,561, tenaga kerja sebesar 0,780, pupuk kandang sebesar 1,177, dan benih sebesar min 0,479. Faktor produksi berupa luas lahan dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi padi organik hitam. Elastisitas luas lahan sebesar 0,478 dan tenaga kerja sebesar 0,513. Baik, itu saja dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.